Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Miss Poppy di pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya? Harap kita semua tetap dalam keadaan sehat ya, dan harus tetap semangat. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ungkapan seperti itu sering kita dengar. Pengalaman atau kejadian tentang masa lalu, itulah yang sering pula disebut sebagai sejarah. Sejarah atau kejadian masa lalu, baik itu yang dialami diri sendiri maupun orang lain, tentunya banyak memberikan informasi penting sebagai pelajaran berharga bagi kehidupan. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas tentang teks cerita sejarah di kelas 12. Apa sih itu teks cerita sejarah? Teks yang menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kisah hidup atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu sehingga memiliki nilai sejarah. Adapun fungsi dari teks cerita sejarah itu ada 4. Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu memberikan rasa gembira dan senang kepada pembacanya. Yang kedua, fungsi inspiratif, yaitu memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Yang ketiga, fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Dan yang keempat, fungsi edukatif, dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Selanjutnya adik-adik, kita akan membahas tentang jenis teks cerita sejarah. Yang pertama ada sejarah fiksi. Teks cerita sejarah fiksi adalah cerita sejarah yang tidak nyata. Jalan cerita pada teks sejarah fiksi disusun berdasarkan kisah dari dunia nyata dan disajikan berdasarkan sudut pandang pribadi pengarangnya. Karakter tokoh yang terdapat pada cerita sejarah tidak digambarkan sepenuhnya. Yang kedua ada sejarah non-fiksi. Teks cerita sejarah non-fiksi adalah cerita sejarah yang benar-benar terjadi atau berdasarkan kenyataan. Contoh sejarah fiksi sendiri ada novel, cerpen, legenda, atau roman. Sedangkan contoh dari sejarah non-fiksi itu ada biografi, autobiografi, cerita perjalanan, hingga catatan sejarah. Lalu, kita akan membahas struktur teks cerita sejarah. Itu ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, urutan peristiwa. Dan yang ketiga, resolusi atau sering juga dikenal dengan kata reorientasi. Bagaimana sih ketiga struktur ini? Mari kita bahas. Orientasi merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Sedangkan urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi. Umumnya, urutan peristiwa ini disampaikan secara kronologis. Lalu yang ketiga, resolusi atau reorientasi merupakan bagian akhir dari teks cerita sejarah yang biasanya berisi tentang akibat, simpulan, atau penilaian terkait dengan peristiwa yang telah diuraikan sebelumnya. Pada umumnya di bagian ini isinya itu terkait tentang komentar pribadi dari penulis itu sendiri akan peristiwa yang ditulisnya. Jadi resolusi atau reorientasi pada teks cerita sejarah itu bisa ada dan bisa tidak ada. Selanjutnya kita akan bahas tentang kebahasaan teks cerita sejarah, yaitu 1. Kalimat bermasa lampau, 2. Keterangan waktu dan tempat, 3. Konjungsi temporal, 4. Konjungsi kausalitas, dan yang kelima ada kata-kata tindakan. Apa aja sih yang kelima ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalimat bermasa lampau. Penggunaan kalimat yang menyatakan keterangan waktu lampau. Contohnya, pada waktu itu hanya sekitar 5 tahun, pada abad ke-17, pada tahun itu, dan masih banyak contoh kalimat bermasa lampau lainnya. Lalu, ada keterangan waktu dan tempat. Menggunakan keterangan waktu dan tempat, contohnya 17 Agustus 1945 di Jakarta. Kebahasan berikutnya ada konjungsi temporal.
Konjungsi atau biasa dikenal dengan kata penghubung, sedangkan temporal itu dikenal dengan kata waktu. Jadi, konjungsi temporal adalah kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Contohnya ada kemudian, lalu, setelah, sesudah, selanjutnya. Berikutnya ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contohnya sebab itu, karena itu, oleh karena itu. Lalu ada kata-kata tindakan atau biasanya dikenal dengan verba material, yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna tindakan atau perbuatan. Ada tindakannya seperti membaca, menulis, mengalahkan, mengikuti. Contohnya di sini ada sejarah terciptanya Instagram. Ini adalah sebuah sejarah. Bagaimana sih sejarah terciptanya sebuah Instagram? Oke. Demikian pembelajaran kita tentang teks cerita sejarah di kelas 12. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.